Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat Bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Yang baru bergabung sama channel Uma, salam kenal ya dari Uma Zaid dan Zabib, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rantau di Solok Selatan, Sumatera Barat. Uma sekarang masih ngontrak ya teman-teman. Uma mempunyai 2 orang anak yang bernama Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar Bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya, Allah panjangkan umurnya. Buat Bunda atau teman-teman yang hari ini mungkin lagi punya hutang, semoga Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Dan buat teman-teman yang hari ini lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Oke Bun, Uma hari ini mau share kegiatan, tapi ini kegiatannya beda dari biasanya. Dan jujur li, ini adalah video pertama Uma di budgeting ya teman-teman. Uma bikin video budgeting bulan Juni tahun 2024. Alhamdulillah ada salah seorang teman di YouTube, subscriber Uma, beliau menyarankan Uma bikin video budgeting. Masya Allah, terima kasih ya Bunda yang sudah menyarankan. Ini videonya Uma buat ya, khusus buat Bunda atau mungkin teman-teman yang lain yang mau tahu gimana nih versi budgeting Uma. Sebelum ke video, Uma di sini mau disclaimer dulu ya teman-teman. Uma nggak ada maksud buat ria, buat sombong atau buat memamerkan apa yang Uma punya saat ini. Karena memang gak ada yang bisa dipamerkan ya teman-teman. Bahkan seorang korun saja yang hartanya banyak melimpah bisa Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan ketika kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Semoga ini bukan menjadi suatu hal yang buruk bagi Uma. Dampaknya nanti Uma berharap ada di sini manfaat ya teman-teman, terutama buat diri Uma sendiri. Qadarullah hari ini Uma masih punya banyak hutang teman-teman. Lalu pertanyaannya, ketika kita punya banyak hutang, apakah kita harus budgeting? Jawabannya iya. Iya, kita harus budgeting teman-teman. Kenapa harus budgeting? Agar kita tahu arah, agar kita tahu kemana perginya uang yang sudah Allah titipkan kepada kita. Nah, dari uang yang Allah titipkan itu nanti kita bisa mengelompokkannya untuk keuangan kita, di rumah tangga, untuk bayar hutang, untuk pengeluaran yang lainnya. Nah, nanti kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita kelompokkan hutang dahulu teman-teman. Kenapa harus dikelompokkan Uma? Supaya kita mudah membayarnya. Kalau kita nggak mencatatnya, kita nggak mengelompokkannya, terus waktu bayar gimana dong? Pasti kita bakalan bingung kan? Nah, di sini Uma bakalan bikin kelompok hutang Uma ya teman-teman. Jadi qadarullah Uma mempunyai 2 kelompok hutang. Yang pertama itu perorangan, yang kedua lembaga. Nanti teman-teman boleh list juga ya kalau teman-teman punya hutang. Mulai dari sekarang ayo teman-teman kita catat hutang-hutang kita kelompokkan. Karena seperti yang pernah Uma bilang juga teman-teman ya, hutang itu sedikit apapun tetaplah hutang namanya teman-teman. Kita pasti nggak mau ya nanti di yaumul akhir nanti tiba-tiba datang orang yang kita hutangi lalu dia meminta hutang kepada kita. Nauzubillah teman-teman, kalau bisa jangan ya. Makanya dari sekarang selama kita hidup di dunia ini, ayo teman-teman sama-sama kita semangat untuk membayar hutang-hutang kita. Yakin kita punya Allah, Allah pasti lihat ikhtiar kita, Allah pasti lihat usaha kita teman-teman. Nah, di sini Uma udah kelompokkan ya, utangnya itu perorangan dan lembaga. Nah, perorangan ini Uma catat nomornya saja ya teman-teman. Nama orang dan berapa jumlahnya sebenarnya sudah Uma catat, tapi di buku yang lain ya. Di sini tidak Uma catat, ini hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman buat seperti ini ya. Buat berapa jumlahnya, siapa nama orangnya. Kemudian di sini di lembaga ini juga ada beberapa tempat Uma meminjam ya teman-teman, sama suami Uma juga. Jadi di sini kita catat semuanya, lalu kita buat di bawah total juga ya teman-teman, agar kita tahu berapa jumlah semuanya dari perorangan dan juga dari lembaga. Nah, setelah ini Uma lanjut ya teman-teman ke halaman selanjutnya. Nah, di sini Uma bikin untuk budgeting ya teman-teman. Budgeting ini atau mengatur uang di sini Uma menggunakannya untuk 2 orang dewasa, Uma sama suami, dan juga anak Uma 2 orang. Zaid itu umurnya 5 tahun, insya Allah di bulan Juni ini, dan Zabib umurnya 2,5 tahun di bulan Juni ini. Jadi ada 2 orang dewasa dan 2 orang anak-anak ya teman-teman.
Nah, setelah Uma buat, di sini Uma buat gaji. Gaji ini tidak Uma buatkan jumlah nominalnya ya teman-teman. Gaji ini adalah gaji Uma mengajar mengaji, kemudian gaji Buya juga di sekolah. Jadi Uma nggak buat jumlahnya ya. Nah, kemudian untuk membayarnya, hutang itu di lembaga itu biasanya langsung ya teman-teman dipotong sama pihak sekolah dan juga langsung kita bayarkan, kita sistem transfer. Nah, di sini sisa uang yang Uma kelola itu ada 1.200.000. Dari 1.200.000 itu, Uma di sini pakai sistem 70%, 20% dan 10%. 70% itu dari 1.200.000 yaitu 840.000, ini gunanya untuk kebutuhan hidup. 20%-nya yaitu 240.000, ini untuk bayar hutang, dan 10%-nya itu 120.000, ini digunakan untuk sedekah. Nah, ini dia teman-teman, dan uang yang bisa Uma kelola di sini yaitu 840.000 ya teman-teman. 840.000, karena sisa selebihnya itu artinya itu bukan hak Uma lagi ya teman-teman. Karena ini awal video budgeting Uma perdana gitu maksudnya ya, Uma tadi sampai lupa ya teman-teman bikin judulnya budgeting Juni 2024. Nah, itu udah mau buat ya teman-teman, maaf ya. Oke, lanjut lagi seperti yang Uma sampaikan tadi. Jadi uang yang bisa Uma kelola itu hanya di 840.000 satu bulan. Masya Allah. Apakah cukup Uma? Bismillah, mari kita cukupkan teman-teman. Lanjut, sekarang kita buat kewajiban yang memang harus dikeluarkan setiap bulan ya. Dan uang yang Uma kelola tadi adalah 840.000. Nah, yang pertama di sini ada BPJS Kesehatan. Yang kedua di sini ada beras. Dan yang ketiga itu bulanan, itu pengeluaran bulanan ya teman-teman. Yang keempat itu gas, yang kelima itu listrik, yang keenam itu bensin, yang ketujuh pulsa, yang kedelapan hutang, tetap mau catat ya teman-teman. Yang kesembilannya itu adalah mingguan. Jadi teman-teman, uang yang di tangan Uma itu 840.000 ya, tapi pengeluaran dari segini banyaknya itu ada juga yang di rekening. Nah, nanti apa aja yang sudah di rekening Uma? Nih kita bahas ya teman-teman. Oke, yang pertama BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu Uma per bulan kami berempat itu ya teman-teman itu membayar di angka 140.000. Nah, ini tuh sudah langsung ditransfer ke langsung ditransfer gitu ya teman-teman untuk membayarnya. Yang mentransfernya itu langsung dari rekeningnya suami Uma, buyanya anak-anak ya. Nah, ini BPJS 140.000. Jadi uangnya udah nggak sama Uma lagi ya teman-teman. Yang kedua itu beras di 260.000. Nah, ini uangnya masih sama Uma. Kemudian di bulanan 80.000. Kemudian gas 50.000. Listrik 100.000. Nah, untuk listrik ini sudah langsung juga ya teman-teman, sudah langsung Uma isikan di awal bulan. Jadi memang sudah tidak ada lagi uangnya di tangan, sudah langsung diisi gitu tokennya ya teman-teman. Dan bensin di sini 150.000. Tapi ini mohon maaf ya teman-teman, Uma salah bikin, harusnya bukan 150.000 tapi 50.000. Nah, pulsa 200.000. Pulsa ini juga sudah langsung ya teman-teman masuk ke HP, jadi tidak ada lagi uangnya sama Uma, sudah langsung diisikan maksudnya. Nah, hutang kenapa harus tetap mencatat? Uma tetap catat teman-teman, tapi jumlahnya kan sudah ada ya teman-teman, karena itu kan tetap kewajiban ya namanya. Kemudian mingguan Uma 400.000, dalam sebulan 400.000 ya teman-teman. Nah, ini dia yang Uma arsir ini adalah yang sudah ada di rekening, maksudnya uangnya tidak di tangan Uma lagi ya teman-teman, uangnya itu di rekening. Dan ada juga beberapa yang sudah langsung kita pakai gitu, seperti listrik tadi dan pulsa juga. BPJS juga sudah langsung dibayarkan teman-teman. Nah, seperti yang Uma bilang tadi, total yang Uma kelola uangnya yaitu di 840.000. Nah, ini tadi ya teman-teman, Uma bikin di awal di bensin itu 150.000, Uma lupa 100.000-nya itu udah Uma kasihkan ke Buya ya teman-teman. Jadi sisanya 50.000 yang Uma pegang. Nah, ini teman-teman ya, yang akan Uma kelola itu adalah di 840.000. Bismillah, Uma selama buat budgeting ini dalam hati Uma teman-teman, sambil Uma berucap juga, ya Allah cukup, insya Allah cukup gitu terus teman-teman, sambil Uma bersolawat. Karena kalau secara logika itu sangat jauh dari kata cukup sebenarnya teman-teman, tapi Uma yakin kok Allah itu pasti melihat Uma sekarang sedang berusaha untuk membayar hutang-hutang Uma. Insya Allah pasti akan Allah bantu.
begitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini Uma mau bikin tabel. Nah, ini tuh tadi Uma juga ada sedikit kesalahan ya teman-teman membuatnya. Harusnya itu kan nomor, kategori, budget, aktual, dan sisa gitu ya. Tapi ternyata Uma salah bikin gitu. Langsung aja Uma bikin di kategori aktual sama sisa, budgetnya lupa teman-teman. Nah, ini tuh udah Uma masukkan ya kategori. Nah, kategori ini Uma pindahkan dari yang kewajiban Uma catat pertama tadi ya, yang berarti memang uangnya sudah sama Uma, maksudnya yang bukan di rekening. Yang di rekening itu tidak Uma masukkan lagi di sini teman-teman. Jadi dari total 9 tadi sisa 5 ya, yang 4 itu yang sudah Uma bayarkan gitu ya. Nah, lanjut ya. Di sini tuh Uma sudah menggaris ya, teman-teman. Nah, di bagian bawah terakhir ini adalah totalnya. Nah, jadi kategori ini kan dari 9 tadi sisa 5. Kemudian, nah ini di aktual ini masalah teman-teman, Uma hapus lagi ya. Nah, ini tuh Uma harusnya bikin budget. Nah, budgetnya itu yang Uma anggarkan ya, berapa yang sudah Uma anggarkan. Tadi di beras itu 260.000, di bulanan 80.000, gas 50.000, bensin 50.000, dan mingguannya 400.000. Kemudian Uma buat juga di sebelahnya kolomnya itu aktualnya. Nanti Uma bakalan evaluasi di akhir bulan Juni ini ya teman-teman, apakah sesuai atau tidak. Kemudian sisanya, apakah ada sisanya atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, kita bahas tentang mingguan Uma. Teman-teman pasti nanya ya, apakah 400.000 itu cukup dalam 1 minggu atau mungkin yang lainnya, teman-teman mau nanyain. Jadi teman-teman, alhamdulillah Uma sekarang juga Allah percaya, Allah amanahkan mengajar satu orang santri, masih satu orang kalau untuk sekarang teman-teman. Dan dia itu sistem ngajinya seminggu itu 4 hari. Jadi nanti dalam 1 minggu itu kan ada 4 hari ya, Senin sampai Kamis dia ngaji. Nah, nanti langsung dibayar teman-teman di hari Kamisnya sama orang tuanya. Jadi gitu ya teman-teman, yang Uma ajar ini anak SD. Nah, alhamdulillah dari situ nanti Uma bakalan pakai untuk belanja mingguan. Jadi kan ada tambahannya berarti ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini Uma memasukkan uangnya teman-teman sesuai dengan kategorinya tadi. Tadi sudah Uma masukkan beras ya. Kemudian di sini ada bulanan. Nah, gas Uma nggak ada punya uang 50.000 nih teman-teman. Jadi gas sama bensin itu Uma satuin aja. Yang penting kan catatannya ada ya, nanti tinggal di apa aja ya, disesuaikan aja. Gas berarti 50.000, bensin 50.000 gitu ya. Kemudian mingguan. Nah, mingguan ini minggu ke-1 itu 100.000, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat itu 100.000 tetap ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat tadi sebenarnya untuk kategori 9 yang Uma catat itu tetap Uma bikin ya di dompet pintar ini, tapi uangnya kan sudah Uma bayarkan ya. Jadi semisalnya uangnya belum dibayarkan, nanti bakalan Uma masukin ke dalam dompet pintar ini gitu teman-teman. Alhamdulillah semuanya sudah selesai, kerjaan Uma sudah selesai, membuat budgeting bulan Juni 2024 Uma sudah selesai. Semoga video sederhana Uma ini dapat bermanfaat ya teman-teman, terutama buat kita yang memang sedang Allah uji dengan hutang. Semoga Allah mampukan kita untuk melunasinya semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan teman-teman yang sekarang belum bikin budgeting, ketika kita punya hutang, ayo teman-teman kita semangat yuk. Insya Allah, Allah pasti akan melihat. Allah pasti akan melihat ya teman-teman. Dan insya Allah pasti akan Allah mudahkan jalan kita. Oke teman-teman, sekian dulu video Uma hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya. Uma mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman dari video sederhana Uma ini. Yang belum subscribe, bantu ya teman-teman di subscribe channel Uma, dan semoga video Uma bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.